Menurut banyak orang, Yesus adalah tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Tapi, apakah Dia Allah yang Maha Kuasa? Di dalam majalah Menara Pengawal edisi Agustus tahun 2020, memuat artikel pelajaran 33 yang patut dikomentari sehubungan dengan ajaran saksi Yehua tentang kerajaan 1000 tahun. Di bagian paragraf 1 dan 2 menjelaskan ajaran saksi Yehua tentang Yesus Kristus sebagai berikut. Sebelum menciptakan segala sesuatu, Yehua sendirian. Tapi dia tidak merasa sedih. Yehua tidak membutuhkan pribadi lain untuk membuat dia merasa bahagia. Jadi mengapa Yehua menciptakan kehidupan? Karena dia ingin pribadi-pribadi lain merasakan kehidupan yang bahagia juga. Ini menunjukkan bahwa Yehua sangat pengasih. Paragraf 2. Pertama-tama, Yehua menciptakan putranya Yesus. Lalu bersama putranya, Yehua menciptakan semua yang lainnya, termasuk jutaan makhluk roh. Kolose 1 ayat 16. Yesus senang sekali karena bisa bekerja sama dengan Bapaknya. Semua putra Allah lainnya, yaitu para malaikat, juga sangat senang. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yehua dan pekerja ahlinya Yesus menciptakan langit dan bumi. Bagaimana perasaan para malaikat itu? Ketika bumi diciptakan, mereka bersorak bersama dengan gembira. Ayub 38 ayat 7. Dan mereka pasti juga terus memuji Yehua setiap kali dia menciptakan sesuatu, terutama ciptaannya yang terakhir, yaitu manusia. Semua ciptaan Yehua membuktikan kasih dan hikmat-Nya. Dari 2 paragraf itu, kita bisa tahu keyakinan saksi Yehua tentang Yesus Kristus, yaitu Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama. Lalu bersama-sama dengan Yesus, Allah Yehua menciptakan segala sesuatunya. Nah, pertanyaannya adalah, setujukah Alkitab dengan kepercayaan saksi-saksi Yehua itu? Ini adalah topik bahasan video kali ini. Sebelum mendiskusikan lebih detail tentang keilahian Kristus, perlu diketahui oleh orang Kristen, bahwa mendiskusikan mengenai keilahian Kristus dengan saksi-saksi Yehua, yang memiliki gangguan jiwa waham, atau delusi, bisa menjadi rumit, dan bertele-tele. Bahasa Indonesia yang semestinya dimengerti secara sederhana oleh siapapun, dibuat sedemikian rumit, seperti bahasa untuk membuat roket ke bulan. Misalnya, ada seorang penatua saksi Yehua, yang berinisial Maksi Sam. Kami telah berdiskusi lebih dari 10 tahun lamanya di blog saya. Dia benar-benar menyukai blog dan channel ini karena beliau telah membaca semua tulisan dan nonton video saya. Saya benar-benar tersanjung. Beliau telah melakukan semuanya itu. Nah, saat saya menanyakan Maksi Sam surat Ibrani 1 ayat 6 yang berbunyi, ketika mengutus putra sulungnya lagi ke dunia, dia mengatakan, biarlah semua malaikat Allah sujud kepadanya. Perhatikan frasa kalimat, semua malaikat, di ayat tersebut. Saya percaya seseorang, apapun itu agamanya yaitu Buddha, Konghucu, bahkan ateis, asal dia bisa berbahasa Indonesia dengan baik, berpikiran normal, dan tidak memihak, akan memahami bahwa Yesus pasti bukanlah malaikat, karena semua malaikat sujud kepadanya. Sangatlah lucu jika frasa, semua malaikat, berarti Yesus termasuk bagian dari malaikat. Biar lebih jelas, saya contohkan kalimat, semua kucing menyembah Amir.
Apakah Amir seekor kucing? Tentunya tidak. Amir pasti bukan bagian dari kucing. Bagaimana Amir adalah kucing, jika semua kucing menyembah Amir, bukan? Nah, Maksi Sam dalam upaya untuk membela doktrin sesatnya itu, meleter terlalu jauh dengan memberikan ilustrasi jenjang jabatan di dalam Tentara Nasional Indonesia, atau TNI, seperti Jenderal Bintang 4, dan jenderal-jenderal lainnya, yang merupakan profesi atau jabatan. Padahal, ikatan kalimat di surat Ibrani 1, ayat 6, tidak membicarakan tentang jabatan ataupun profesi. Kalimatnya sederhana, yaitu semua malaikat sujud kepadanya. Dibuat Maksi Sam menjadi ruwet, dan jelas, dia hanya ingin berdebat kusir yang membuang-buang waktu. Dan untungnya, tidak semua saksi Yehuwa memiliki gejala delusi, seperti Maksi Sam. Dan jika Anda ingin melihat peleterannya itu, saya berikan linknya di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita kembali melihat kutipan majalah Menara Pengawal, yang sudah kita lihat di awal. Kutipan itu mengatakan bahwa, Sebelum menciptakan segala sesuatu, Yehuwa sendirian. pertanyaannya adalah, benarkah sebelum menciptakan segala sesuatu, Yehuwa sendirian? Mari kita uji dengan seksama. Kita lihat surat Yohanes pasal 1, ayat 1-3, yang berbunyi, Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi, dari segala yang telah dijadikan. Nah, sekarang kita lihat dan bandingkan dengan kitab suci terjemahan Dunia Baru, Alkitabnya milik saksi-saksi Yehuwa. Di Yohanes 1, ayat 1, yang berbunyi, pada mulanya Firman itu ada. Firman itu bersama Allah, dan Firman itu adalah suatu Allah. Perhatikan kutipan itu, ada disisipkan kata, suatu, yaitu suatu Allah. Maksudnya, Firman itu, yaitu Kristus, bukanlah Allah, melainkan ciptaan. Pemahaman ini tentunya sesuai dengan teologi saksi Yehuwa. Dan di dalam bahasan kali ini, saya tidak ingin membahas tentang penyisipan tersebut. Kita anggap saja terjemahan saksi Yehuwa itu yang benar. Tetapi, jika kita analisa secara konteks dari ayat 1-3, serta bahasan video ini secara utuh, maka penyisipan tersebut terbukti bertentangan secara konteks dan tidak dapat dibenarkan. Mari kita bahas beberapa ayat-ayat satu persatu secara konteks. Yang pertama, kita mulai dari Yohanes ayat 1-3. Ayat 3-nya mengatakan bahwa Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi, dari segala yang telah dijadikan. apa artinya kalimat tersebut? Ini artinya, semua ciptaan dicipta oleh Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, tidak ada ciptaan. Lalu, apa arti frasa, segala sesuatu? Segala sesuatu berarti, semua makhluk yang hidup, seperti manusia, dan malaikat, serta semua alam semesta ini, termasuk bumi, planet, dan bintang-bintang dicipta oleh Tuhan Yesus. Apakah frasa segala sesuatu? Berarti Tuhan Yesus menciptakan ruang dan waktu. Iya, tentunya Tuhan Yesus juga menciptakan ruang dan waktu. Karena Kristus menciptakan ruang, maka Dia menjadi maha hadir. Yesus bisa berada dimanapun juga di waktu yang bersamaan. Ini dibuktikan oleh perkataannya sendiri di Matius 18, ayat 20, yang berkata, Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Murid-murid Yesus berjumlah miliaran, dan berada dimanapun, di muka bumi ini.
Dan saat miliaran para muridnya itu berdoa di waktu yang sama, maka Tuhan Yesus mampu hadir di tengah-tengah mereka. Nah, demikian juga, karena Tuhan Yesus pencipta waktu, maka Dia tidak berada di dalam kurun waktu, ataupun dibatasi oleh waktu. Sebaliknya, manusia, dan semua ciptaan berada di dalam kurun waktu, dan dibatasi oleh waktu. Oleh karena Yesus tidak berada di dalam kurun waktu, maka kitab Ibrani 13, ayat 8 mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ini juga berarti eksistensi Yesus adalah kekal. Jika Anda masih kurang memahaminya, saya akan memberikan ilustrasi sederhana ini, yang mungkin bisa membantu Anda memahami apa yang saya maksud. Kita lihat bola dunia ini, dan bagian luar dari bola dunia ini, ada sebuah bola yang berwarna merah. Bulatan merah itu adalah waktu. Bola dunia ini, dan isinya, serta bulatan merah dicipta oleh Yesus. Lalu pertanyaannya adalah, di mana posisi Tuhan Yesus? Dia berada di luar bola dunia ini, dan waktu. Ini berarti sebelum ada bola dunia, dan waktu, Tuhan Yesus telah ada. Mengapa Yesus telah ada sebelum bola dunia, dan waktu? Karena dunia, dan waktu dicipta oleh Tuhan Yesus, maka Yesus pasti sudah ada sebelum semua ciptaan itu ada. Oleh karena Yesus menciptakan segala sesuatu, ini berarti juga Yesus bukan bagian dari ciptaan, karena segala sesuatu dicipta oleh Yesus. Ingat, segala sesuatu, arti segala sesuatu adalah semua yang ada dicipta oleh Yesus. Jika Yesus dicipta oleh Allah Bapa, maka Yohanes 1, ayat 3, tidak akan mengatakan bahwa Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dari segala yang telah dijadikan. Nah, kembali kita lihat, Yohanes 1, ayat 1, yang mengatakan, Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. dan ayat 2-nya, yang mengatakan, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. ini berarti frasa kalimat, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. memiliki pengertian bahwa, sebelum segala sesuatu dicipta oleh Yesus, Yesus sudah ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah Bapa. Saya ulang lagi, Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah Bapa. Baru setelah itu, Yesus bersama Allah Bapa menciptakan segala sesuatunya. Nah, jika menara pengawal mengatakan bahwa Sebelum menciptakan segala sesuatu, Yehua sendirian. pernyataan menara pengawal itu bertentangan dengan Yohanes 1, ayat 1-3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Allah Bapa tidaklah sendirian. Allah Bapa bersama-sama dengan Yesus, sebelum segala sesuatu dicipta. Kedua, bagaimana dengan kitab Kolose 1, ayat 16, yang digunakan oleh saksi-saksi Yehua sebagai sebuah pembenaran, bahwa Pertama-tama, Yehua menciptakan putranya Yesus. Lalu bersama putranya, Yehua menciptakan semua yang lainnya, termasuk jutaan makhluk roh. Kolose 1 ayat 16. jika Anda menyaksikan video nomor 102, maka Anda akan mengetahui bagaimana organisasi menara pengawal juga memanipulasi ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan doktrinnya. Di video nomor 102 itu juga membongkar penyelewengan dan kesesatan ajaran saksi-saksi Yehua. Link video itu ada di kolom deskripsi. Nah, sekarang poin ketiga, di mana saksi Yehua menggunakan kitab Amsal 8, ayat 22-27, yang biasa digunakan saksi Yehua untuk membuktikan Yesus adalah ciptaan Allah. Mari kita lihat kitab Amsal itu, yang berbunyi, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala.
Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Menurut saksi Yehua, kata aku di sini adalah Yesus, yang dicipta oleh Allah sebelum penciptaan. Benarkah pemahaman itu? Jika kita lihat konteksnya, dari ayat 1, yang berbunyi, "Bukankah hikmat berseru-seru, dan kepandaian memperdengarkan suaranya?" Maka perikop pasal 22 itu berbicara tentang hikmat. Nah, jika memang hikmat dicipta oleh Allah, maka saya memiliki pertanyaan bagi saksi-saksi Yehua, yang kebetulan mengunjungi channel ini, yaitu jika Allah menciptakan hikmat, apakah berarti Allah tidak memiliki hikmat pada mulanya, sehingga perlu menciptakan hikmat? Saya sudah bertanya kepada teman-teman saksi-saksi Yehua. Tetapi sayangnya, tidak ada satupun yang bisa memberikan jawabannya. Dan mungkin saja ada saksi Yehua yang bisa memberikan jawabannya. Tolong komentar di kolom komentar. Lalu, apakah tafsiran yang tepat dan akurat dari Amsal 8, ayat 22-23? Berikut adalah penjelasan dari Pendeta Esra Soru, yang diambil dari channelnya. Sebelum kita mendengar tafsiran dari Pendeta Esra Soru, jika Anda seorang Kristen yang menyaksikan channel ini, tolong share channel ini kepada saudara seiman, dan terlebih lagi kepada sanak famili Anda, karena salah satu cara menghindari penyesatan saksi Yehua adalah dengan cara mendapatkan informasi yang tepat tentang ajaran saksi-saksi Yehua yang sebenarnya. Jika orang Kristen tahu ajaran saksi Yehua yang sebenarnya, saya percaya tidak ada orang yang mau bergabung dengan saksi-saksi Yehua. Mengapa tidak ada orang yang mau menjadi saksi Yehua, jika dia tahu ajaran saksi Yehua yang sebenarnya? Ada 3 harga mahal yang wajib dibayar oleh seseorang, saat dia bergabung, dan menjadi anggota organisasi Menara Pengawal. Silahkan saksikan video nomor 124, untuk buktinya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan Amsal 8 ayat 22 dan 23? Tidakkah itu mengajarkan bahwa hikmat atau Yesus itu diciptakan Allah? Oke, kita baca ya, Amsal 8, 22, 23. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah sejak zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah, kalau saudara memperhatikan konteks dari ayat ini, itu kan sebenarnya bicara soal hikmat, dan aku di sana itu adalah hikmat. Tuhan telah menciptakan aku tuh hikmat ya. Aku dibentuk, itu hikmat dibentuk. Nah, di sini hikmat itu sesuatu yang abstrak sebenarnya dan impersonal, bukan pribadi, tetapi ini adalah personifikasi. Jadi hikmat di sini dipersonifikasi seolah-olah dia adalah suatu pribadi, seolah-olah dia adalah satu orang. Makanya dibilang Tuhan telah menciptakan aku, berarti hikmatnya bisa ngomong ya. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Nah, hampir semua penafsir percaya bahwa hikmat di sini itu sebenarnya adalah personifikasi dan sebenarnya adalah gambaran dari Yesus sendiri, karena di dalam perjanjian baru Yesus disebut sebagai hikmat, sang hikmat itu. Nah, kalau memang ini adalah Yesus, maka jadi persoalan adalah Tuhan, Tuhan besar, Yahweh, telah menciptakan aku. Aku di sini berarti kalau itu Yesus, hikmat itu Yesus, berarti Yesus itu dicipta. Aku, Yesus dibentuk. Nah, ini lalu akhirnya menjadi ayat dasar dari salah satu ayat dasar dari saksi Yehova yang percaya bahwa Yesus itu adalah ciptaan pertama dari Allah, ciptaan mula-mula dari Allah. Apakah tafsiran semacam ini dibenarkan? Tidak, saudara ya. Karena ini ada problem penerjemahan. Satu hal yang perlu saudara ketahui adalah biasanya
dalam bahasa asli itu, satu kata dalam bahasa asli dia bisa mempunyai banyak arti dalam bahasa terjemahan. Misalnya kalau ditranslate ke Indonesia, satu kata bahasa asli bisa mempunyai 4 atau 5 atau 2, 3 arti di dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang pula terbalik, bahwa satu kata di dalam bahasa terjemahan itu bisa merujuk kepada lebih dari satu, bisa 2 atau bisa 3 di dalam bahasa aslinya. Nah, hal yang sama terjadi di sini. Kata kanah, ya. Jadi mestinya kata yang diterjemahkan menciptakan di situ itu kata Ibraninya adalah kanani, berasal dari kata kanah. Jadi Yahweh telah kanani aku, menciptakan aku. Nah, kata kanani di sini itu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menciptakan aku. Padahal sebenarnya kata kanah ini mempunyai arti yang banyak, tidak hanya mencipta. Sekurang-kurangnya ada sekitar 6 atau 7 arti. Selain mencipta, itu juga bisa berarti mendapatkan, kata kanah. Bisa berarti juga menegakkan, bisa berarti juga mendirikan, bisa berarti membentuk, bisa berarti membeli, bisa berarti memiliki. Nah, kalau salah memilih arti terjemahannya, maka itu bisa menimbulkan penafsiran yang salah. Dan di sini Lembaga Alkitab Indonesia memilih terjemahan menciptakan, sehingga akhirnya terjemahannya menjadi Yahweh telah menciptakan aku, lalu melahirkanlah doktrin sesat saksi Yehova bahwa Yesus itu dicipta oleh Allah Bapa. Padahal sebenarnya itu tidak harus diartikan sebagai mencipta. Kata kanah ini, semua terjemahan bahasa Inggris itu tidak menerjemahkannya sebagai mencipta. Ya, misalnya dalam versi King James, ya, dalam versi King James itu the Lord possessed me. Tuhan telah memiliki aku, bukan menciptakan. Karena itu dia memilih arti yang lain dari kata kana itu. King James, New American Standard Bible, ya, New International Version sama terjemahannya. Tuhan telah memiliki aku. Seorang penafsir namanya Derek Kidner, dia berkata bahwa kata kanah ini muncul di dalam perjanjian lama itu sebanyak 84 kali. Dan hanya kira-kira 6 atau 7 kata saja yang bisa diterjemahkan menciptakan. Selain itu bisa berarti mendapatkan, menegakkan, mendirikan, membeli, dan memiliki. Dan di sini kalau dipilih terjemahan yang lain, dan seperti terjemahan King James dan beberapa ayat bahasa versi Inggris tadi, jelas dikatakan bahwa Tuhan memiliki aku. Yahweh memiliki aku. Kalau ini Yahweh memiliki aku, maka jelas ini bukan berarti bahwa Yesus diciptakan. Nah, ini cuma soal penerjemahan saja. Lalu ayat yang ke-23, ya, dibilang bahwa sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Nah, aku dibentuk ini juga, kata dibentuk ini lalu diartikan oleh saksi Yehova sebagai kalau begitu Yesus dicipta, dibentuk. Tapi di sini kata Ibraninya adalah nisakti. Dan kata nisakti itu arti sebenarnya adalah lagi-lagi persoalan penerjemahan. Di sini dibilang aku dibentuk, tapi sebenarnya bisa aku ditetapkan, ya, atau aku ditentukan. Seperti misalnya dalam terjemahan NIV, aku telah ditetapkan sejak kekekalan, appointed, ya. Jadi bukan dibentuk. Maka sebenarnya di sini tidak menunjukkan bahwa sang hikmat di sana itu dicipta oleh Yahweh, tidak. Ya, ini lagi-lagi hanya problem penerjemahan. Ingat ya, terjemahan bisa salah. Alkitab kita itu tidak salah dalam bahasa aslinya, tetapi proses penerjemahan itu bisa mengakibatkan kesalahan-kesalahan penerjemahan. Itu berlaku bagi semua dokumen kuno. Termasuk Al-Quran pun sendiri itu juga mengalami banyak kesalahan penerjemahan. Ya, jadi seharusnya untuk mengetahui artinya yang sebenarnya, maka memang studi Alkitab yang mendalam itu harus membuat kita mau meneliti medan makna dari kata-kata asli di dalam Alkitab. Jadi lagi-lagi ini tidak menunjukkan bahwa sang hikmat Yesus itu dicipta. Ya. Di video berikutnya akan dibahas ajaran yang menggelikan dari saksi-saksi Yehova tentang kerajaan 1000 tahun dari majalah Menara Pengawal yang sama, yaitu Agustus tahun 2020.
Jangan lupa, tolong share channel ini kepada saudara Kristen lainnya, khususnya sanak famili kita, agar orang-orang yang kita kasihi terhindar dari penyesatan saksi-saksi Yehuwa.